Hai anak-anak sekalian, kembali lagi bersama Miss Ani di kelas bimbingan konseling. Nah, kali ini Miss akan membahas materi tentang pergaulan bebas. Jadi, dalam materi ini yang akan Miss bahas yaitu yang pertama, pengertian pergaulan bebas. Yang kedua, jenis-jenis pergaulan bebas. Yang ketiga, penyebab pergaulan bebas. Yang keempat, dampak dari pergaulan bebas. Yang kelima, cara menghindari pergaulan bebas. Dan yang keenam, tips bergaul atau berteman yang sehat. Yang pertama, pengertian pergaulan bebas. Pergaulan bebas berasal dari kata pergaulan dan bebas. Mengutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pergaulan berarti menjalin pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan kata bebas berarti lepas atau tidak terikat. Maka dapat disimpulkan jika pergaulan bebas adalah jalinan pertemanan dalam kehidupan bermasyarakat yang bersifat lepas atau tidak terikat. Pergaulan bebas merupakan perilaku menyimpang yang melewati batas norma atau peraturan yang ada. Yang selanjutnya, jenis-jenis pergaulan bebas. Yang pertama, seks bebas. Perilaku seks bebas merupakan akibat dari kelalaian diri sendiri, orang tua yang tidak memperhatikan dengan siapa anak berteman, kemudian adanya HP yang salah digunakan serta pacaran yang tidak ada batasannya. Yang kedua, merokok. Perilaku merokok sangat merugikan kesehatan karena terdapat banyak penyakit dalam sebatang rokok, mulai dari mengakibatkan penyakit paru-paru, penyakit kanker, penyakit jantung, gangguan sistem reproduksi, dan berakhir kematian. Yang ketiga, miras dan narkoba. Orang yang terbiasa mengkonsumsi miras dan narkoba tidak akan bisa mengontrol emosinya baik dari perilaku dan bertutur kata. Misalnya berkata kasar dan suka melakukan kekerasan. Yang keempat, kehidupan malam. Dunia malam banyak sekali hal negatifnya, termasuk mengarah pada penggunaan narkoba, minum-minuman keras, seks bebas, hingga kesehatan akan terganggu bila sering terkena angin malam. Dan yang kelima, tawuran. Tawuran merupakan perilaku negatif yang tidak pantas dilakukan karena sangat merugikan diri sendiri dan pihak lain, terutama orang tua yang telah membesarkan kita. Yang selanjutnya, penyebab dari pergaulan bebas. Yang pertama, pendidikan di lingkungan keluarga yang rendah. Keluarga adalah tempat untuk anak mendapatkan pelajaran sosial pertama kali. Anak akan diajarkan mengenai beberapa peraturan yang berlaku, juga apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Yang kedua, keadaan rumah yang tidak stabil atau broken home. Keadaan keluarga sangat berpengaruh terhadap tingkah laku atau perkembangan psikis anak. Apabila keadaan orang tua tidak harmonis, maka perkembangan psikis anak akan terganggu dan anak cenderung akan mencari kesenangan di luar. Yang ketiga, kurang berhati-hati dalam berteman atau salah memilih teman. Teman bisa menjerumuskan ke dalam hal-hal yang negatif, sehingga dalam bergaul kita harus memilih teman yang benar-benar baik agar kita tidak terjerumus ke dalam pergaulan yang cenderung bebas. Yang keempat, lingkungan sekitar tidak baik. Apabila kondisi keluarga sudah baik, akan tetapi lingkungan sekitar tidak mendukung atau tidak kondusif, maka anak juga dapat terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan yang kelima, keadaan ekonomi keluarga. Keluarga ekonomi yang rendah membuat anak tidak dapat bersekolah dan biasanya anak akan lebih menghabiskan waktu dan bergaul dengan teman yang tidak bersekolah juga. Yang selanjutnya, dampak dari pergaulan bebas. Yang pertama, kehamilan yang tidak diinginkan. Biasanya, remaja yang hamil di luar pernikahan cenderung akan merasa sangat malu, tidak percaya diri, dan lebih tertutup pada masyarakat sekitar. Yang kedua, prestasi cenderung menurun.
Anak yang sudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan malas belajar, malas mengerjakan tugas, sehingga prestasinya akan menurun. Yang ketiga, kriminalitas tinggi. Pendidikan yang rendah, kemiskinan, dan kebutuhan akan hal-hal kesenangan seperti penggunaan narkoba dan zat adiktif memicu seseorang untuk melakukan kriminalitas seperti mencuri, merampok, memperkosa, atau membunuh orang. Yang keempat, penyakit sosial. Pergaulan bebas menyebabkan berkurangnya rasa empati dan belas kasih. Selain itu, mereka akan memiliki rasa egois dan tidak memperdulikan orang lain. Yang kelima, masalah kesehatan secara global. Pergaulan bebas dapat menyebabkan penyakit menular seperti HIV atau AIDS, hepatitis, dan penyakit kelamin lainnya yang sangat ganas serta dapat menyebabkan kematian. Yang keenam, tercorengnya nama baik keluarga. Semua orang tua akan merasa sakit hati jika anak yang dibangga-banggakan terjerumus ke dalam pergaulan bebas dan mencoreng nama baik keluarga. Dan yang ketujuh, hilangnya masa depan. Remaja yang sudah masuk ke dalam pergaulan bebas sama saja bahwa dirinya telah menghilangkan sebagian dari masa depannya. Yang selanjutnya, cara menghindari pergaulan bebas. Yang pertama, memperkuat pendidikan agama. Anak yang mempunyai dasar pendidikan agama serta moral yang kokoh tidak akan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, karena ia tahu dan bisa membedakan hal yang benar dan salah. Yang kedua, memilih teman. Sangat penting bagi anak untuk memilih teman dan mengenali kepribadian teman tersebut, yang sekiranya dapat memberikan pengaruh positif bagi dirinya. Yang ketiga, memperkuat hubungan orang tua dan anak. Jika anak dekat dan terbuka dengan orang tua, mereka akan dapat langsung bertanya mengenai berbagai macam persoalan bahkan yang dianggap sensitif dan tabu. Yang keempat, pendidikan seks yang tepat atau sex education. Informasi yang berkaitan dengan seksualitas semestinya didapatkan sejak dini, seperti bahaya dan akibat dari seks bebas, penyakit menular seksual, serta hal-hal yang wajib dihindari. Yang kelima, memperluas pengetahuan. Seseorang akan mudah menentukan pilihan hidupnya karena ia sudah mengetahui banyak hal tentang berbagai sisi dan dampak dari pilihan-pilihan yang dibuat. Dan yang keenam, mengikuti kegiatan atau menyalurkan hobi yang positif. Ikutilah kegiatan atau penyaluran hobi yang positif, misalnya mengikuti kegiatan organisasi sosial seperti Karang Taruna, mengikuti klub belajar, mengikuti kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat. Dan berikut ini adalah tips bergaul atau berteman yang sehat. Yang pertama, adanya kesadaran beragama bagi remaja. Bagi remaja, sangat diperlukan adanya pemahaman, pendalaman, serta ketaatan terhadap ajaran agama. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan. Rasa setia kawan dibutuhkan agar dapat terjalin hubungan sosial remaja yang baik. Rasa setia kawan dalam hal-hal yang positif dan bukan sebaliknya. Yang ketiga, memilih teman. Maksud dari memilih teman adalah untuk mengantisipasi agar kita tidak terpengaruh dengan sifat yang tidak baik atau tidak sehat. Yang keempat, mengisi waktu dengan kegiatan yang positif. Memanfaatkan waktu luang dengan hal yang positif, misalnya diarahkan untuk mengembangkan keterampilan, atau menyalurkan bakat olahraga, memperdalam kajian agama, menulis cerpen, menggambar, atau lain sebagainya. Yang kelima, laki-laki dan perempuan memiliki batasan-batasan tertentu. Remaja atau anak harus menjaga jarak dengan lawan jenisnya sesuai dengan norma agama yang berlaku di Indonesia. Yang keenam, menstabilkan emosi. Kita harus mampu mengendalikan emosi diri kita. Jangan sampai emosi yang menguasai diri kita. Sabar adalah satu kunci penguasaan emosi. Cobalah melatih diri dalam menyelesaikan masalah dengan berkomunikasi, bukan dengan amarah atau emosi.
Sekian materi yang dapat Mi sampaikan. Semoga materi pergaulan bebas ini dapat memberikan manfaat bagi anak-anak sekalian. Terima kasih.